Tangerang. Shalom, sahabat hari Minggu, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 6.00 dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang MTH. Pada ibadah umum Pentakosta 15, Minggu 18 September 2022 pukul 9.00 dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus Richard Haurisa STH, Gembala Sidang GKO Jemaat Depok 1. Ibadah Sekolah Minggu GKO Jemaat Depok 1 dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di ruang ibadah utama. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Remaja Taruna dilayani Minggu 18 September 2022 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan pengajar Remtar dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 20.00 di gereja bersama dengan Penatua Agung Budi. Ibadah Youth Pemuda, Ekspektasi versus Realita, Minggu 18 September 2022 pukul 17.00 di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Hadirilah retret dan kebersamaan Komisi Pemuda GKO Depok 1 pada Jumat sampai dengan Minggu 7-9 Oktober 2022 di Villa Erika Puncak bersama dengan pelayan firman Penatua Daniel Petrus Zakarias MTH. Dalam rangka mencari dana untuk retret, maka Komisi Pemuda mengadakan penjualan aksi menu dengan sistem PO. Pemesanan makanan dapat dilakukan melalui Saudari Mona. Latihan paduan suara Komisi PW dilaksanakan Minggu 18 September 2022 pukul 11.00 di gereja bersama dengan Penatua Jonias George Siahaya. Komisi PW mengundang jemaat untuk mengikuti senam pagi yang akan dilaksanakan Sabtu 24 September 2022 pukul 7.00 di halaman samping gereja bersama dengan Ibu Evalina Delora. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan Jumat 23 September 2022 pukul 10.00 di GKO Depok 1. Komisi Lansia PGIS Depok akan mengadakan ibadah Padang yang akan dilaksanakan Selasa 11 Oktober 2022 di Sheffield Resort and Camp. Terbuka pendaftaran bagi lansia dari GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 21 September 2022 pukul 19.00 di gereja. Perjamuan Kudus Sedunia akan dilayankan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada ibadah pukul 9.00. Terima kasih atas persembahan dari NN untuk. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah yang Maha Kudus. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyambut
ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 476 bait yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, Saudara, kita akan tabiskan ibadah kita di pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Sebagai nats pembimbing buat kita di pagi hari ini, mendasari kebaktian di hari Minggu pagi ini, firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayatnya ke-16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di
Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba
yang tak bernoda dan tak bercacat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengaku dosa-dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah, yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7, demikian firman-Nya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dari dunia dan keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, demikian firman-Nya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 462.
Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 355, bait pertama dan kedua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kekal terpuji Engkau untuk pagi hari yang begitu indah. Tuhan anugerahkan, limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga oleh karena kuat kuasa-Mu, sebagaimana kami ada pada saat ini meninggikan Engkau dalam ibadah kami pada pagi ini. Bahkan sesaat lagi firman-Mu yang menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan akan kami baca dan renungkan. Oleh karena itu Tuhan berkuasa bertahta Engkau sepenuhnya di hati pikiran kami, sehingga kami tetap fokus penyampaian firman-Mu pada saat ini. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Engkau yang tidak terbatas memampukan hamba-Mu mewartakan sabda-Mu pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bila sudah mendapatkannya, saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dalam menghormati firman Allah. Di dalam pembacaan ini kita akan membaca secara responsoria bersahut-sahutan. Saya ayat yang 1 atau ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita mulai. Beginilah firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita,
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Bersama-sama kita, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang Esa. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Pentakosta yang ke-15 ini, tema khotbah yang ditetapkan dari sinode kita adalah dahulu mencela, sekarang berdoa. Sidang jemaat yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus pasti kita pernah mendengar, bahkan kita juga ada rasa ingin tahu siapa sebenarnya Dia. Kita pasti tahu siapa itu Martin Luther, seorang profesor teologi, pencipta lagu, pendeta, reformator Kristen berkebangsaan Jerman, pernah berkata, untuk menjadi Kristen tanpa doa tidak lebih mungkin dari hidup tanpa bernafas. Jadi doa adalah nafas hidup orang beriman. Jadi kerohanian kita bisa mati jika kita tidak berdoa. Sekali lagi, kerohanian kita bisa mati kalau kita tidak berdoa. Sebagaimana nafas tadi begitu penting untuk segala aktivitas kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, pernyataan yang diberikan oleh teolog ini, reformator ini, Bapak Martin Luther, dia tidak hanya mengajarkan tentang doa, tetapi dia juga melakukannya dengan menetap, dengan konsisten di dalam kehidupannya sebagai pribadi yang suka berdoa. Dalam konteks 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, saya hanya membagi dua bagian saja pada saat ini dalam khotbah saya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Apa dituliskan? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur. Yang ditekankan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada saat ini adalah berdoa. Intinya berdoa. Apa yang dituliskan di sini bertujuan untuk mengatakan bahwa doalah yang harus kita utamakan dalam kehidupan ini. Semua kalangan berdoa, sekolah minggu berdoa, remaja pemuda berdoa, pria wanita berdoa, bahkan kaum lansia berdoa. Tidak ada yang tidak berdoa. Jangan sampai kerohanian kita sendiri mati sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang terkasih.
Karena itu betapa pentingnya bagi kita untuk selalu berdoa dalam kehidupan kita. Itu ayat yang pertama dituliskan. Lalu juga dituliskan di sini ada kepada siapa kita berdoa, Bapak Ibu. Dituliskan juga tetap pada ayat yang pertama, ditambah lebih spesifik lagi, lebih spesial lagi. Pertama berdoa kepada semua orang dan lebih spesifik lagi berdoa kepada para pembesar. Berdasarkan tafsiran, berdasarkan yang kita cerna juga, berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapat, para pembesar yang sekarang kita ketahui adalah para pemimpin bangsa kita, para pemimpin yang ada di kota kita, kota Depok, pemimpin yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena di situ kita tinggal, bahkan camatnya, lurahnya, bahkan Pak RT, Pak RW-nya itu juga adalah pemimpin yang ada di sekitar kita. Jadi nggak dituliskan di sini Bapak Ibu, nggak ada saya baca, dan saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu ketika membaca nggak ada dituliskan di sini berdoa untuk diri sendiri, tidak. Berdoa untuk orang lain, bukan berdoa untuk diri sendiri atau mengingat kepentingan diri sendiri. Ya. Saya yakin Bapak Ibu yang terkasih pasti punya topi-topi doa toh? Atau tidak ada Bapak Ibu topi doa di kesehariannya, atau bahasa gaulnya daily activity-nya itu doa itu udah menjadi makanannya, maksudnya udah ada topik-topiknya. Senin untuk istri, keluarga, anak-anak yang sudah usia emas, untuk cucu-cucu saya, menantu-menantu saya. Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Minggu apa. Amin Bapak Ibu. Atau tidak ada yang berdoa kah? Harus ada topik-topik doa kita Bapak Ibu. Kalau kita hanya mendoakan Tuhan berkati makanananku ini, si Korintius pun akan tahu itu doa untuk makan. Amin Bapak Ibu. Ya. Anaknya Pak Yusak pun yang datang hari ini akan tahu doa makan, Tuhan berkati makananku ini dalam nama Yesus, amin. Dia pun tahu Bapak Ibu. Doa bangun tidur dia pun akan tahu, karena itu untuk kita sendiri. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang kau nyatakan bagiku. Hari ini ku sambut dengan sukacita. Matahari terbit dengan menyegarkan tulang-tulangku, membuat aku senyum. Itu untuk diri kita. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita agar topik doa itu juga bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga, termasuk pemimpin kita. Atau jangan-jangan di sini kita nggak ada berdoa kepada pemimpin kita, mulai dari Pak Jokowi. Makanya kalau mau lebih lagi Bapak Ibu, sempatkan datang dalam persekutuan doa yang ada di gereja kita setiap hari Sabtu jam 5, jam 6 Bapak Ibu. Bersama-sama kita berdoa. Ya di samping memang Bapak Ibu berdoa di rumahnya dengan topik-topik yang sudah ada ditetapkan. Jangan tidak ada Bapak Ibu. Atau hanya mengandalkan doa syafaat yang sudah dituliskan oleh TU, administrasi gereja. Tapi kita sendiri sudah ada, jelas terdeskripsi. Ini topik-topik doa saya. Kita tidak akan mendoakan pemimpin kita karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi. Tidak Bapak Ibu, saudaraku, justru karena itulah peranan kita sebagai warga kerajaan Allah itu terus untuk mendoakan para pemimpin kita, untuk tidak jemu-jemu, untuk tidak lelah-lelahnya menaikkan doa kepada para pemimpin bangsa kita, pemimpin yang ada di mana kita tinggal, termasuk dalam Yeremia 29 ayat 7. Berdoalah untuk kesejahteraan kota itu.
Amin. Ya, Tuhan berkati RT-ku yang sombong, yang tinggi hati, bukan begitu juga Bapak Ibu. Mau ngurus apa-apapun Tuhan harus duit. Tetap doakan. Samanya kita Bapak Ibu mengalami juga ini toh. Apalagi dalam hubungan dengan kerohanian. Saya juga pernah menghadapi ngurus data-data guru aja harus hepeng sudenya, hepeng uang semua, uang yang berbicara. Bu, minta data ini harus disalamkan, ada yang 50, 30, 20 ribu. Daripada data saya enggak apa. Tapi ya kembali saya koreksi diri, yang saya lakukan benar atau salah. Saya Bapak Ibu, saya enggak tahu Bapak Ibu urusan data kepemerintahan bagaimana gitu. Ya. Terus kita doakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doakan keluarga besar kita, tetangga kita juga walaupun berbeda suku, agama, ras ataupun budayanya. Perlu juga kita doakan karena dituliskan di ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi hari ini Bapak Ibu ambil komitmen, saya enggak berdoa untuk diri saya sendiri, tetapi saya berdoa untuk orang lain. Lebih spesialnya lagi kepada para pemimpin yang ada di Indonesia ini. Bahkan di kota, di provinsi di mana saya tinggal, bekerja, mencari nafkah hari lepas hari. Jangan sombong. Gak perlu mendoakan mereka karena rasa sakit hati saya. Gak perlu mendoakan mereka Pak karena kebenaran, karena kasus itu ya. Yang udah tahu Bapak Ibu ya. Yang baru-baru ini toh. Bahkan banyak yang membuat meme-meme yang buat lucu jadi lelucon. Malas akhirnya Tuhan karena kebenaran gak naik-naik juga ke atas di Indonesia ini. Malas, jangan Bapak Ibu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, bukan saja jemaat yang ada di Efesus ditegur, tapi saya juga ditegur oleh kebenaran firman Tuhan ketika saya persiapkan ini. Maka yang selalu naikkan, Tuhan untuk kasus ini, polisi yang ini, supaya betul-betul Tuhan, hukum tidak mudah diperjualbelikan di Indonesia. Koreksi saya karena saya bukan sarjana hukum, tapi sebagai kita pewarta kebenaran Allah, kita juga harus tahu kebenaran itu harus muncul di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena apa? Itu yang Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua Bapak Ibu, maaf, tujuannya apa kita berdoa itu? Kepada para pemimpin kita itu supaya Allah mengubahkan hati mereka, membimbing mereka dan dimakai mereka. Oleh karena dibawa ke pemerintahan mereka lah kita dapat hidup tenang dan tentram. Gimana kita mau hidup tentram? Gimana kita mau hidup tenang? Taunya banyak protes kepada pemerintah kita. Tuhan berkati dia. Banyak hal yang harus dia lakukan. Pak Jokowi banyak hal yang harus dia lakukan beserta jajarannya. Berkati dia, urapi dia Tuhan. Supaya terus menjalankan yang baik dan yang benar bagi roda pemerintahan di Indonesia ini. Sentuh Tuhan Wali Kota Depok. Sebab tiada yang mustahil bagi engkau. Segala kesulitan dalam pengurusan apapun di Kota Depok akan dipermudah karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Makanya kita bisa mengalami ketentraman dan ketenangan. Perlu Bapak Ibu ketahui, dalam ketentraman dan ketenangan di sini juga mendatangkan keselamatan dalam konteks masa kini. Kenapa saya katakan memang keselamatan berasal dari bahasa Yunani, soteriologi, ada lagi akar katanya Bapak Ibu. Jadi bahasa Yunani itu pakai akar kata. Ya,
Jadi dari soteriologi itu turun akar katanya soso. Soso itu bukan hanya diselamatkan manusia dari dosa, tapi disembuhkan, dibuat menjadi sehat, lalu ditolong dari bahaya. Itu juga keselamatan. Jadi kalau kita mau selamat, mau tentram, mau tenang, berdoalah untuk pemimpin-pemimpin kita. Termasuk bangsa negara di mana kita juga tinggal, termasuk juga pemimpin gereja kita. Amin. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, dituliskan di ayat yang keempat, 5, 6, dan 7, doa untuk keselamatan semua orang sesuai kehendak Allah. Saya yakin dan percaya, bukan karena kekristenan kita lah kita selamat. Kita selamat karena kasih karunia Tuhan Yesus yang mati menebus kita di atas kayu salib. Bukan saya, bukan Pak Pendeta Haurisa, bukan Bapak Ibu penatua yang ada di Depok 1 ini. Bukan juga karena agama kita, tetapi karena Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati. Makanya dilihat di situ Bapak Ibu di ayat yang ke-6, sama-sama kita baca 5 dan 6, 2, 3 ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyelamatkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Ini Bapak Ibu, doa untuk keselamatan bagi semua orang. Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, keselamatan itu memang berlaku untuk semua orang. Tetapi kita responikah atau tidak? Amin. Bagaimana kita bisa meresponi kematiannya yang ada di kayu salib sehingga dia bisa menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Bapak Pendeta? Karena kita beriman dan percaya akan keselamatan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Jangan Bapak Ibu kira udah Kristen jelas-jelas mengerti keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Agama tidak membawa keselamatan, hanya Yesus yang membawa keselamatan bagi saya, bagi kaum bapak, kaum ibu, opa, oma kami, bahkan adik-adik sekolah minggu, remaja, pemuda. Hanya Yesus yang sanggup lakukan itu. Di sini terkandung keselamatan bukan pada masa kini, tapi keselamatan yang memandang ke depan, futuristik, ataupun yang keakanan, dan juga eskatologi, di mana kita yang diselamatkan ini adalah menjadi pewaris kerajaan Allah di dalam surganya yang kekal. Jadi itu keselamatan itu. Jadi penting Pak untuk mendoakan mereka agar mereka juga selamat. Penting. Jadi Pak mengenai yang selebritis yang itu yang udah ngerti lah Bapak Ibu ya, yang semula begini akhirnya begini, kembali lagi begini, hilang. Karena apa? Buktinya dia tidak bertahan di dalam imannya kepada Kristus Yesus. Makanya saat ini Bapak Ibu, respon kita bagaimana? Hanya dengar materi aja kah, teori aja kah, Yesus itu penyelamat saya, ya sudah gitu. Jadi untuk lebih mendalami lagi nggak usah, itu urusan pendeta dan penatua GKU Depok 1, tidak. Urusan kita semua sebagai orang yang ditebus oleh Kristus Yesus. Ya,
Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, kita memandang ini kepada keakanan itu, memandang masa depan, eskatologi keselamatan ini, bahwasanya kita adalah pewaris kerajaan surga tadi. Responi dengan terus beriman dan percaya. Jangan hanya status KTP Kristen tapi hidup bukan Kristen, yang betul-betul ya meresponi iman percaya kepada Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jelas-jelas Yesus sudah datang, lakukan itu. Mati bagi kita. Yesus tidak mati untuk kedua kali, tapi Yesus datang kedua kali untuk apa, Bapak Ibu? Ya kan? Membawa kita dalam penghakiman nanti di awan-awannya yang penuh kemuliaan sebagai tanda pewaris itu tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nas 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, kita diajarkan untuk selalu berdoa bagi semua orang, untuk orang lain, untuk saudara kita, rekan kerja kita, gereja kita, rekan sepelayanan kita, bahkan penginjilan, bahkan pemimpin negara dan jajarannya kota, kabupaten, desa, RT, RW yang ada. Jangan lupa kita berdoa untuk itu, lalu juga berdoa untuk keselamatan agar semua orang diselamatkan sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi itu membutuhkan responnya. Dan lihat bagaimana Paulus juga dipakai sebagai pemberita dan rasul. Memang pada saat ini enggak ada rasul, amin Bapak Ibu. Atau ada rasul di GKU Depok 1. Ya Bapak Ibu, enggak apa-apa dengan gagahnya, saya punya jabatan rasuli. Ya. Tapi kita pemberita dari yang sudah kita peroleh. Kita baca ini toh, kita tahu dan kita hidup dalam kebenaran itu. Makanya kita sama seperti Paulus, walaupun status bukan rasul, tetapi orang yang diselamatkan itu juga, maka kita juga berdampak untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Jadi doa untuk keselamatan semua orang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Allah Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman dalam kehidupan ini. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Kesaan 540 bait pertama dan ketiga.
kita akan naikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk berdoa bagi orang lain, pemerintah kami, orang-orang di sekitar kami yang tidak percaya maupun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berdoa untuk keselamatan bagi semua orang sesuai dengan kehendak Allah. Biar kami lakukan ini dengan setia Bapa. Jadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang terus tak henti-hentinya berdoa kepada Engkau yang ada di sorga. Terima kasih Bapak, biar firman ini termaterai di hati seluruh jemaat-Mu, di hati hamba-Mu, agar kami tidak hanya duduk manis menjadi pendengar saja, tapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Sendengkan telinga-Mu ya Bapa untuk setiap doa syafaat kami di pagi ini. Hamba-Mu berdoa Bapa untuk keluarga Bapak Max Kumolontang, Saudara Guru Kristanto, Bapak Bejo Kristanto, Bapak Jalu Utomo Diso, Bapak Penatua Sudio Widayat, Bapak Teddy Kaster Sianturi, Ibu Damaris Boru Marpaung, keluarga Bapak Joni Bahtiar, keluarga Ibu Riana Presti, keluarga Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, biarlah terus menjadi keluarga yang harmonis, cinta, rukun, damai, saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi keluarga mereka. Biar itu mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Yang menjadi permasalahan hidup, Tuhan selalu campur tangan. Mereka akan lihat selalu perbuatan Allah yang besar dan ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka akan terheran-heran Bapak karena perbuatan itu. Biarlah mereka selalu boleh rasakan. Menjadi keluarga-keluarga juga yang terus mengasihi Tuhan dan firman-Nya. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang menaikkan syukurnya atas pertambahan usia 1 minggu ini Bapak. Untuk Bapak Sukamto, untuk Ibu Winda Sihombing, Saudara Adi Cahyanto, Krisila Gabriel Sumlang, Saudari Penatua Adianingsi, Vidi Brian Misa, Bapak Anak Netera. Tuhan berkati di dalam pertambahan usia mereka. Yang sudah berkeluarga, Tuhan berkati agar terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, peranannya masing-masing dengan takut akan Tuhan, mengasihi keluarganya. Bagi mereka yang bersekolah, Tuhan berkati, biarlah dapat mencapai cita-cita yang bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Bagi mereka yang pelayanan, Tuhan berkati agar terus setia dalam pelayanan dan Tuhan dimuliakan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam pertumbuhan imannya. Biarlah setiap persekutuan-persekutuan ibadah yang ada boleh mereka ikuti dengan baik Bapak. Ataupun persekutuan berdasarkan komisinya, Engkau berkati mereka Bapak. Agar mereka tetap setia bertekun di dalam ibadah ini. Karena itu penting untuk pertumbuhan iman mereka. Dan biarlah juga kehidupan jemaat-jemaat Tuhan selalu cinta firman Tuhan dengan membacanya dalam kehidupannya bersama keluarganya tercinta hari lepas hari. Berkati Bapak seluruh majelis, hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau berkati Bapak, biarlah terus mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, sehati sepikir. Roh pemecah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya cinta damai Bapak. Biarlah kami dengan senang hati mengerjakan semua pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerja gereja juga Bapak, tata usaha, koster, security. Engkau berkati Bapak. Bahkan seluruh pelayan-Mu juga beserta keluarga masing-masing. Tuhan sertai selalu, apapun menjadi aktivitas dan pekerjaannya. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Dengan pertolongan Tuhan mereka akan temukan pekerjaan terbaik, sehingga kesejahteraan mereka akan terwujud dalam kehidupannya, lewat terpenuhinya kebutuhan mereka sehari-hari karena berkat Tuhan itu nyata bagi mereka. Berkati mereka yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang seiman dan yang sepadan. Dalam mencari ini jangan biarkan mereka memaksa Tuhan, tapi terus belajar peka kepada petunjuk dan kehendak Tuhan. Berkati keluarga-keluarga yang mendambakan keturunan, seberapa lama pun mereka tunggu, biarlah dengan iman yang teguh
Mereka terus percaya bahwasan waktunya nanti akan Tuhan berikan bagi mereka. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati ibu yang mengandung supaya sehat, bahkan janin yang dikandungnya tetap sehat sampai nanti pada masa persalinan berjalan baik dan lancar. Bila mereka juga selalu berkonsultasi dengan dokter kandungan ataupun bidan yang ada, Tuhan berkati tenaga medis ini agar bekerja dengan takut akan Tuhan. Bahkan para suami di mana istrinya yang mengandung, Tuhan berkati di dalam bekerja susah payahnya, Tuhan selalu akan perhatikan, Tuhan selalu pasti akan berkati dan sertai. Berkati janda, duda, lansia di gereja kami ini Bapa. Di dalam kesendirian mereka, Tuhanlah kekuatan dan penghiburan mereka. Orang tua kami sampai memutih rambutnya pun Tuhan tidak pernah lepas pemeliharaannya dalam kehidupan mereka. Orang-orang tua lansia yang terus mewariskan imannya bagi anak-anaknya, bagi cucu-cucunya, bagi menantunya. Biarlah itu terus dinyatakan di gereja GKU Depok satu ini. Bagi mereka yang telah meninggalkan Tuhan, Bapa, panggil mereka kembali pulang. Keselamatan hanya di dalam Engkau Tuhan. Di luar Engkau tidak ada keselamatan. Karena Engkau tunjukkan kasih-Mu Bapa. Saat ini atas segala permasalahan hidup yang terjadi sehingga mereka meninggalkan Tuhan, ampuni mereka Bapa, ampuni mereka. Karena kami yakin dan percaya mereka suatu waktu akan kembali pulang dan menerima keselamatan itu. Berkati pemimpin kami bangsa negara Indonesia, pemerintahan Jawa Barat, pemerintahan Kota Depok, kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat. Tuhan berkati beserta jajarannya, biarlah tetap takut akan Tuhan, intoleransi, radikalisme, rasisme, terorisme itu dijauhkan dari kehidupan berbangsa dan negara kami, bahkan dari lingkungan sekitar kami. Semuanya hidup rukun cinta, saling mengasihi satu sama lainnya, karena Tuhan tidak tinggal diam bagi bangsa negara Indonesia ini. Bahkan kasus-kasus yang ada biarlah kebenaran terus naik Bapa, karena Tuhan cinta kejujuran di Indonesia ini. Untuk wabah virus corona biarlah Tuhan hentikan, tidak berkembang lagi. Apapun Tuhan penipuan yang terjadi dengan kasus corona ini, Tuhan ampuni mereka, biarlah mereka bertobat dari perbuatan mereka yang salah. Karena kami akan tahu waktu Tuhanlah yang terbaik menghentikan ini semua, dan semua kembali normal sesuaikan kehendak-Mu. Jemaat yang sakit dalam pemulihan, Ibu Sumiar Tobing, Ibu Lemina Turnip Sialuho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Penatua Juni Sudibyo, Ibu Uce, Ibu Tuti Pujiastirin, Ibu Suprihatin, Bapak Sugito, Bapak Hari Lesina, Bapak Teddy Senturi, Saudara Vigo Aiheri, Aldi Aiheri, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur darah-Mu Bapa, itu terjadi bagi mereka yang sakit semakin pulih dan sehat, mampu kembali melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Karena kami punya Allah yang besar, tiada tertandingi dan tiada banding-Mu Bapa, di bumi dan di sorga. Engkau akan lakukan itu. Seluruh keluarga besar tetap berpengharapan teguh kepada Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah jam 6 ini. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan campur tangan, apapun pekerjaannya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Apapun bagaimanapun keluarganya, Tuhan akan selalu perhatikan mereka, keluh kesah mereka, air mata mereka. Tuhan sayang kepada mereka. Berkati terus Bapa, biarlah mereka terus bertumbuh juga di dalam Tuhan. Sertai berkati kami sepanjang minggu ini. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Demi Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat,
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kidung Keesaan 555 bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian hari ini, besok, sampai Yesus datang kali kedua. Amin.